Disutradarai oleh Guntur Soeharjanto, film ini mengisahkan dua saudara perempuan yang pindah dari Jakarta ke Surabaya setelah kematian ibu mereka. Untuk bertahan hidup di Surabaya, sang kakak bekerja di sebuah apartemen dengan aturan aneh, yaitu dilarang memasuki lantai 6 gedung itu. Karena kondisi darurat, gadis itu nekat memeriksa kamar nomor 610 yang terletak di lantai 6. Tak disangka, aksi melanggar aturan yang dilakukan Alma membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia bertemu sosok wanita misterius dan anak kecil yang berkata, 4 hari maghrib. Sejak saat itu, teror mistis tak henti menghantui, hingga aura mistis menyeruak di seluruh lantai apartemen. Misteri apa yang tersembunyi di lantai 6 apartemen Sasmaya? Berikut ceritanya. Tepat di Surabaya tahun 1998, apartemen Sasmaya sudah berdiri megah dan dihuni oleh orang kaya sedunia. Malam itu, Tika baru pulang berbelanja dengan membawa 2 kantong berisi bahan makanan. Ia masuk ke unit nomor 510, tempat ternyaman untuk bernaung. Tika berbisik, 4 hari yang lalu, unit apartemennya bocor dan terlihat ada rembesan air dari lantai di atasnya. Tak hanya berdampak ke kamar saja, kebocoran yang tak segera ditangani itu sampai tumpah ruah seperti air hujan yang membasahi kamar mandi. Tika langsung turun ke lobi untuk komplain lagi kepada Bu Wulan. Ia mendesak agar pihak pengelola memeriksa kondisi air di lantai 6. Tika yakin sumber kebocoran itu terjadi di unit nomor 610 yang berada tepat di atas kamarnya. Wulan tak bisa berkelit selain memberi janji palsu karena semua karyawan tidak diperbolehkan memasuki lantai 6 gedung. Besok saya akan panggilkan teknisi dan akan memperbaiki plafon bak yang bocor ya. Tika kembali ke kamarnya dengan rasa kesal di dada. Ia yakin laporan ketiga kalinya itu akan berakhir sama dan kebocoran kembali terjadi bahkan semakin parah. Tika nekat naik ke lantai 6 di mana lift hanya bisa berhenti di lantai 5 dan 7. Wanita itu terpaksa menggunakan tangga darurat untuk menuju ke lantai 6 gedung. Tika mengungkapkan keluh kesahnya pada unit di telepon dan berkata jika ia hanya ingin menuntaskan masalah kebocoran di unit apartemen. Meski pintu masuk ke lantai 6 dikunci rapat, Tika nekat mengambil perkakas untuk membobol pintu itu. Setelah berhasil masuk ke lantai 6 yang kosong dan usang, Tika melangkahkan kaki ke sudut lorong gelap. Tanpa rasa takut, wanita itu menyambangi kamar 610 yang berada tepat di atas unit kamarnya sendiri. Pintu kamar itu tidak terkunci dan dibiarkan kosong tanpa penghuni. Begitu masuk ke dalam, Tika termenung melihat satu lemari besar yang berdiri di depan jam dinding. Suara wanita terdengar menggema dari kamar mandi yang terletak di belakang Tika. Siapa? Suara wanita itu terdengar seperti suara manusia dan membujuk Tika untuk masuk ke dalam kamar. Tanpa rasa curiga, Tika pun melangkahkan kaki mendekati pintu. Tak disangka, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Tika terkesiap melihat seorang wanita sibuk memandikan anak kecil di dalam bak. Padahal hari sudah larut malam dan udara terasa dingin. Entah apa yang dipikirkan hantu wanita itu hingga tega memandikan anaknya dengan air yang dingin. Maghrib. Tika langsung lari ketakutan dan pulang ke unitnya di lantai 5. 4 hari berikutnya Tika berkunjung ke rumah Yuni karena takut tidur di apartemen sendirian. Tika mengaku sering merasakan kehadiran sosok misterius yang terus mengikuti. Ia pernah terkunci di dalam gudang hingga kehabisan nafas karena terlalu sesak. Untungnya ada orang yang melintas dan menyelamatkan dirinya. Bahkan saat Tika berenang, ia bisa merasakan ada tangan hantu yang menarik ke dasar kolam. Sebagai adik yang baik, Yuni menasihati Tika untuk meminum obat dari Dokter Rani secara rutin. Sejak memasuki kamar 610, Tika menjadi sosok yang berbeda dan sering berteriak histeris sendirian. Dokter yang memeriksa sudah memberikan diagnosa bahwa Tika menderita depresi hingga berhalusinasi. Yuni berusaha menenangkan sang kakak dan meminta Tika untuk mandi. Yuni pergi ke dapur untuk memasak sementara Tika masuk ke kamar mandi dan gosok gigi. Tak berselang lama, sosok hantu mengerikan keluar dari bak mandi, bersiap untuk menyergap nyawa Tika. Wanita itu terkesiap melihat bayangan Miss K di cermin.
Begitu menoleh ke belakang, sosok penampakan Kunti dan anaknya menghilang jadi asap tebal. Tika buru-buru menyelesaikan gosok gigi dan memeriksa ke dalam bak mandi. Tak taunya air yang semula bersih kini berubah semerah darah dan tampak bayangan Kunti di belakangnya. Yuni yang sibuk mencacah daging pun terkejut mendengar teriakan itu. Ia lari masuk ke kamar mandi dan ternyata tubuh Tika terpisah dan hancur lebur seperti boneka yang penuh darah. Yuni sampai tertunduk lemas melihat jasad sang kakak yang mati misterius. Dan film pun dimulai. Beberapa bulan setelah kejadian itu, tepatnya Desember 1998, Alma sibuk menjajakan soto Lamongan di rumah makan Bu Ida yang merupakan restoran yang ia rintis sendiri. Sebagai orang Jawa, Alma tak ragu memperkenalkan cita rasa baru khas Surabaya itu. Meski sudah menyebar brosur, restoran itu masih juga sepi pengunjung. Pak Bagas sampai tak enak hati saat hendak meminta uang gaji bulan ini. Alma melamun memikirkan biaya perawatan ibunya sekaligus biaya sekolah adik satu-satunya yang bernama Mia. Alma meminta pengertian dari seluruh karyawan untuk bersabar beberapa hari lagi. Ia berjanji akan membayar gaji 1 bulan penuh agar mereka bisa bekerja dengan senang hati tanpa terbebani. Dering telepon menambah gelisah Alma yang pusing memikirkan cara membayar para pekerja. Rumah sakit tempat ibu dirawat memberi kabar buruk terkait menurunnya kondisi kesehatan sang ibu. Mia duduk menangis di samping ibunya sembari menggenggam tangan lemah itu. Alma tak kuasa menahan kesedihan begitu mengetahui ibunya telah tiada. Ryan turut hadir dalam upacara pemakaman pagi itu dan naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta. Ia memberi kekuatan pada sang kekasih agar bisa melanjutkan hidup penuh semangat seperti dulu. Alma tampak kelelahan setelah mengurus upacara pemakaman ibunya sendirian di Jakarta. Ryan meminta maaf pada Alma karena tak bisa membantu banyak untuk acara pengajian. Sebagai anggota polisi, Ryan hanya bisa mendapat izin 1 hari cuti karena baru pindah di kantor Surabaya. Ryan memberi saran agar Alma pindah ke Surabaya agar mereka bisa lebih dekat dan memulai bisnis dari nol. Apalagi rumah makan ibu di Jakarta semakin sepi pengunjung. Alma tidak akan mampu menutup biaya operasionalnya jika tetap bersikeras tinggal di ibu kota. Ryan berjanji akan membantu Alma untuk melunasi hutang bisnisnya dan membayar biaya rumah sakit perawatan almarhumah. Pria itu memastikan hubungan setelah menikah nanti tak akan sama seperti orang tua Alma. Beberapa hari kemudian, Ryan mendapat kabar dari Alma yang diterima kerja di apartemen tua Surabaya. Kebetulan, Ryan sedang menyelidiki kasus pembunuhan mutilasi yang dialami oleh penghuni apartemen Sasmaya. Ia membujuk Alma untuk memikirkan kembali niatnya bekerja di apartemen mengerikan itu. Alma mengaku dirinya sudah mantap untuk bekerja di sana karena gaji yang ditawarkan cukup tinggi. Alma yakin semua hutang bisa terlunasi dengan cepat dan mudah. Ryan menggoda Alma, jika ia naik pangkat nanti, Ryan akan segera menikahi sang kekasih hati. Alma justru menolak dan berkata jika saat ini ia masih fokus menyekolahkan Mia. Sore harinya, Ryan menjemput Alma dan Mia di stasiun untuk menuju ke apartemen Sasmaya. Orang tua Alma memang asli dari Surabaya, namun dari kecil mereka sudah tinggal di Jakarta. Ryan bercerita jika di dekat apartemen ada sanggar tari yang terkenal milik Bu Rini. Mia yang bercita-cita ingin jadi penari bisa ikut ke sanggar Bu Rini sembari menunggu jadwal masuk sekolah lagi. Begitu sampai di apartemen, Bu Wulan dan Pak Aiman langsung menyambut kedatangan Alma. Mereka berdua adalah pasangan suami istri sekaligus pemilik dari apartemen Sasmaya. Setelah berbincang dan berkenalan, mereka mengantar Alma dan Mia untuk menuju ke lift di lantai 3. Selama bekerja di sana, mereka mendapat fasilitas tempat tinggal yang layak dan tergolong mewah. Gedung 12 lantai itu hanya dihuni 5 lantai saja, sementara 7 hingga 12 belum ada yang menempati. Bu Wulan memberi kesempatan pada Alma untuk ikut memasarkan agar mendapat komisi yang menggiurkan. Sementara lantai 6 tetap dibiarkan kosong dengan alasan banyak unit yang rusak. Bu Wulan mengaku sengaja menutup lantai 6 itu karena berbahaya bagi keselamatan penghuni. Bahkan semua karyawan pun dilarang masuk ke lantai dan tombol 6 di lift sengaja ditutup agar tidak ada yang nekat memasukinya. Ryan ikut masuk ke unit apartemen kekasihnya yang berada di nomor 301.
Ia membawakan koper besar sambil mengintai kondisi gedung apartemen itu. Pak Iman dan Bu Wulan tinggal di kamar nomor 305. Mereka pamit hendak pergi ke Madiun dan baru kembali esok hari. Mereka meminta Alma untuk berkenalan dengan karyawan lainnya sembari mempelajari seluruh sistem penyewaan ataupun pembelian unit apartemen Sasmaya. Setelah Pak Iman dan Bu Wulan pergi, Alma sempat menanyakan progres kasus pembunuhan yang ditangani Ryan. Ternyata diketahui jika 4 tahun yang lalu telah terjadi pembunuhan mutilasi dengan cara yang sama. Forensik tidak menemukan alat yang tepat untuk memotong tubuh korban sedemikian rupa. Bahkan mereka tidak menemukan sidik jari pelaku yang membuat polisi kesulitan mencari motif kejahatan itu. Ryan sendiri menduga jasad korban ditarik sampai lepas sama seperti kasus 4 tahun lalu. Seorang petugas kebersihan apartemen Sasmaya juga jadi korban pembunuhan keji yang jasadnya ditarik sampai lepas dan hancur. Anehnya, kejadian pembunuhan selalu dilakukan di luar gedung apartemen. Polisi sudah menginterogasi semua penghuni apartemen termasuk Pak Iman dan Bu Wulan. Mereka tidak menemukan petunjuk apapun dan memutuskan bahwa apartemen Sasmaya tidak ada kaitan dengan pembunuhan itu. Namun Ryan memiliki firasat yang sangat kuat jika pelaku pembunuhan itu masih berada di dalam kawasan apartemen Sasmaya. Ia meminta Alma untuk ikut mengawasi dan segera melapor jika menemukan sesuatu hal yang janggal. Setelah Ryan pulang, Alma menghampiri Mia di kamar yang sibuk menatap foto mendiang ibunya. Mia membujuk sang kakak untuk segera menikah dengan Ryan karena hubungan mereka sudah lebih dari 3 tahun. Alma menegaskan dirinya tidak ingin buru-buru karena memilih pasangan hidup bukan suatu hal yang mudah. Ia ingin menemukan seorang yang tepat untuk masa depan keluarga barunya nanti. Alma hanya tidak mau mengulang cerita yang sama seperti ibunya dulu. Mia ingat betul saat ibunya memanggil ustadz dan orang pintar ke rumah untuk menyembuhkan penyakit sang ayah. Semua ahli supranatural itu berkata bahwa sukma sang ayah dibawa oleh makhluk gaib. Alma sama sekali tak percaya dengan hal-hal mistis. Ia berkata bahwa ibu sengaja menutupi aib sang ayah yang doyan selingkuh. Alma meminta Mia untuk tidak membahas tabiat ayah mereka lagi yang hanya bikin sakit hati. Mia menegaskan jika ia tak tega melihat Ryan menunggu sekian lama untuk menikahi Alma. Mia bahkan berkata agar Alma meninggalkan Ryan jika tidak serius untuk menikah dengan pria itu. Malam harinya, Ryan sibuk mencermati dokumen penyelidikan kematian Tika setelah mendengar 4 maghrib dengan bahasa Jawa. Ia mendapat kabar terkait kondisi Yuni yang jadi gila. Yuni tak henti berkata 4 hari maghrib dan juga Miss K. Di tempat lain, Alma mendapat komplain dari seorang penghuni lantai 5 yang mengeluh plafonnya bocor. Pria itu mengajak Alma untuk memeriksa kondisi kebocoran yang sudah sangat parah di unit apartemennya itu. Ia sudah mengundang teknisi untuk melakukan perbaikan, namun kebocoran terus terjadi hingga 3 kali. Prita, anak Pak Bagas, berlarian di dalam rumah dan mendapat teguran dari sang ayah. Pak Bagas menunjukkan dinding kamar mandi yang basah karena terkena rembesan dari lantai atas. Ia menduga air yang bocor itu berasal dari lantai 6. Pak Bagas berkata jika tetangga apartemennya juga mengeluhkan kamarnya yang bocor. Tak disangka kamar Pak Bagas bersebelahan dengan kamar Tika yang kini masih kosong tak berpenghuni. Bagas berkata jika Tika mati dimutilasi setelah komplain terkait atap bocor. Alma menggunakan kunci cadangan untuk masuk ke kamar Tika bersama Pak Bagas. Mereka langsung memeriksa ke dalam kamar mandi yang ternyata air bocornya semakin mengalir deras. Ini memang parah sekali sih, Pak. Bener kan, Mbak? Pria itu hendak pergi keluar kota selama seminggu dan meminta Alma untuk mengatasi kebocoran sebelum makin parah. Benar saja, air di bak mandi lantai 6 masih menyala dan meluber kemana-mana. Alma menemui admin apartemen yang bernama Setio untuk memeriksa kamar di lantai 6. Karena hari sudah malam, Setio bersikeras hendak pulang dan istirahat. Apalagi lift sudah ditutup dan tak ada akses menuju ke lantai 6. Alma justru membujuk Setio untuk memeriksa sebentar ke lantai 6 dan menggunakan tangga darurat. Setio menegaskan akses menuju ke lantai 6 dikunci semua karena memang tidak ada yang boleh masuk ke sana. Setio langsung pergi begitu Mia masuk ke kantor. Mia menceritakan pengalaman menari di Sanggar Burini yang sangat menyenangkan. Ia bahkan belajar tari topeng Malangan, tapi Alma tidak mendengar cerita adiknya. Alma justru meminta Mia untuk menemaninya ke lantai 6. Dengan senter dan perkakas seadanya, mereka berdua berjalan melalui tangga darurat hingga sampai di pintu masuk lantai 6.
Alma terpaksa merusak pintu darurat itu agar bisa masuk ke kamar yang diduga jadi sumber bencana. Dengan palu, ia menghancurkan gembok pintu dan berhasil masuk ke lorong gelap itu. Alma dan Mia bergegas menuju ke kamar 610 dan menemukan bercak cairan kemerahan di depan kamar mandi. Suara wanita kembali menggema dan mempersilahkan gadis itu untuk masuk ke dalam. Alma membuka pintu perlahan dan ternyata Petang dino. Mia yang ketakutan berteriak histeris sembari menyeret kakaknya untuk segera pergi. Mereka bergegas kembali ke lantai 3 dan bersembunyi di dalam kamar. Mbak cerita sama Bulan besok. Pagi harinya saat Alma bekerja di kantor administrasi, ia tak sengaja menjatuhkan klip kertas sehingga klip itu berhamburan dan membentuk angka 1. Setio berkata teknisi gedung baru ambil cuti 1 hari dan perbaikan kamar 509 akan diselesaikan esok hari. Di waktu yang sama, Mia sudah berada di sanggar tari Burini dan sibuk memperhatikan topeng tari Malahan. Alma pergi ke unit 509 untuk memeriksa kebocoran di sana. Ia heran melihat jejak kaki yang basah di lantai yang ternyata Prita beraktivitas di dapur sendirian. Alma bertanya mengapa Prita tidak ikut Pak Bagas keluar kota. Gadis itu berlari ketakutan dan masuk ke dalam kamar. Suara wanita dewasa membujuk Alma untuk masuk ke kamar Prita. Tak disangka kuntilanak itu mengancam hendak memotong tubuh Alma seperti kepala anaknya yang terpenggal. Alma lari ketakutan dan bertemu Rian yang baru datang. Ia menceritakan semua yang terjadi dan meminta Rian untuk memeriksa kamar itu. Nasnya sosok penampakan sudah menghilang. Bahkan tak ada orang di unit apartemen Pak Bagas. Semua penghuni apartemen jadi ketakutan akibat cerita dari Alma. Saat Pak Iman dan Bu Wulan kembali ke Surabaya, mereka jali bulan-bulanan penyewa apartemen yang tidak tenang dengan rumor keangkeran lantai 6. Ryan sudah mendengar cerita Alma di lantai kamar 610 dan menanyakan sosok wanita yang bersembunyi di lantai 6 pada pemilik apartemen itu. Karena mereka berdua tak mau bicara, Ryan mengancam akan membuka lantai 6 untuk dilakukan investigasi besar-besaran. Pak Iman langsung buka suara. Ia membenarkan jika lantai 610 memang angker dan dihuni makhluk astral. Mereka sengaja menyembunyikan hal itu agar tidak memperburuk citra apartemen Sasmaya. Pak Iman menceritakan kejadian 4 tahun lalu saat unit 610 ditempati seorang ibu dan putrinya. Penghuni apartemen itu sempat pindah namun meninggal dalam kecelakaan mobil. Petugas kebersihan masuk ke unit tersebut untuk dibersihkan sebelum disewa orang lain. Anehnya, petugas kebersihan itu mendengar suara wanita dari arah kamar mandi. Begitu melihat penampakan Miss K, petugas kebersihan itu melapor ke Pak Iman dan juga Bu Wulan. 4 hari kemudian, petugas kebersihan itu dihantui oleh penunggu unit 610. Padahal pria itu sedang pulang ke kampung halaman. Sosok Kunti dan anaknya itu mencuat dari bak kamar mandi hanya untuk membunuh manusia. Pak Iman ketakutan begitu mendengar karyawannya mati dimutilasi. Mereka sempat memanggil orang pintar dari Banyuwangi untuk mengusir penghuni gaib di kamar 610. Nasnya sang dukun tidak kuat melawan iblis yang berada di dalam kamar itu. Siapapun yang masuk ke kamar 610 sudah bisa dipastikan akan mati di hari keempat pada waktu maghrib. Setelah lantai 6 ditutup, Pak Aiman tidak pernah menemukan kasus kematian lagi seperti petugas kebersihannya dulu. Hingga kebocoran mulai mengganggu penghuni di lantai 5 dan korban kedua ikut meninggal yaitu Tika. Bu Wulan memohon pada Ryan untuk menyembunyikan kejadian mistis itu. Mereka tak mau reputasi apartemen Sasmaya runtuh hanya karena ulah penyewa unit 610 yang membawa demit ke kamar itu. Alma yang ketakutan bertanya di mana dukun Banyuwangi itu berada. Bu Wulan menegaskan sang dukun sudah meninggal dunia tak lama setelah melakukan ritual di kamar angker itu. Alma harus pergi menjemput Mia. Ia memohon pada Ryan agar tidak nekat masuk ke kamar 610. Alma tak mau Ryan mengalami kesialan yang sama seperti dirinya, apalagi jika rumor kematian itu benar adanya. Setelah Alma pergi, Ryan langsung memaksa Pak Iman untuk mengantar ke lantai 6. Pak Iman dan Bu Wulan hanya berani menunggu di tangga sementara Ryan jalan sendirian ke unit 610. Siang itu, listrik di lantai 6 bisa menyala walau beberapa kali meledak dan memercikan api. Ryan mendengar suara yang berasal dari kamar mandi. Ia bersiaga dengan pistol sembari membuka pintu kamar mandi itu. Sosok Miske dan anaknya berendam di bak mandi sambil menyisir rambut yang kusut. Hantu itu mengatakan 4 hari maghrib dalam bahasa Jawa yang sama seperti didengar Alma.
Ryan ketakutan saat senter di tangannya mati sendiri. Ia menyalakan senter itu lagi, namun sosok penampakan Miss K sudah menghilang. Ryan menghampiri bak mandi di mana keran airnya bisa berputar dan menyala dengan sendirinya. Air menggenangi lantai kamar mandi itu yang diduga menjadi penyebab kebocoran di plafon lantai 5. Ryan berlari keluar dari kamar dan merasakan ada sosok misterius yang mengikuti dari belakang. Mia yang belajar tari sendirian pun merasakan kehadiran makhluk astral yang membuat tegangan listrik turun dan lampu berkedip. Mia melanjutkan tariannya, namun bayangan di cermin tak mau mengikuti gerakannya sendiri. Mia semakin takut dengan teror Miss K yang terus menghantui. Realita jadi terbalik di mana tubuh Mia mengikuti gerakan bayangan di cermin. Gadis itu terjatuh karena kakinya dibenturkan dengan keras. Sosok Miss K dan anaknya keluar dari cermin bersiap untuk mengambil nyawa Mia. Alma yang baru datang terkejut mendengar teriakan Mia dan berlari menyambangi adiknya itu. Ia memeluk Mia yang ketakutan dan membawanya ke teras rumah. Burini membantu memijat kaki Mia yang terkilir setelah seharian berlatih menari. Burini mengungkapkan jika dirinya adalah seorang indigo. Ia bisa melihat ada sosok hantu wanita yang sedari tadi mengikuti Mia. Burini menyarankan agar Mia menemui Pak Sukmo agar dibersihkan dari gangguan gaib yang mengikutinya itu. Di tempat lain, Ryan meminta identitas dari penghuni kamar apartemen 610 yang kabur dan menghilang begitu saja. Wulan tidak bisa menemukan dokumen penyewa kamar itu, namun ia ingat wanita itu bernama Nuri dan putrinya bernama Nidia. Wulan tak menyangka penyewa apartemen yang hanya tinggal 2 bulan itu bisa berbuat onar sampai mencoreng nama baik apartemen miliknya sendiri. Wulan sempat mendengar kabar terakhir dari Nuri dan Nidia yang pindah ke Purwokerto sampai meninggal di kota itu karena kecelakaan. Tak berselang lama, Alma dan Mia bertamu ke rumah Pak Aiman. Mereka minta izin untuk mendatangkan orang pintar yang bernama Pak Sukmo nanti malam. Sementara itu, Ryan kembali ke kantornya untuk memeriksa berkas kematian Tika dan penghuni apartemen 4 tahun sebelumnya. Ia juga meminta asistennya untuk mencari data kecelakaan di Purwokerto yang menewaskan ibu serta anak bernama Nuri dan Nidia. Malam harinya, Pak Sukma mencoba melakukan ritual di depan kamar 610 untuk menjalin komunikasi dengan hantu wanita. Ia tidak berhasil melakukan negosiasi dan siapapun yang pernah memasuki kamar itu sudah dipastikan kematiannya di hari keempat saat maghrib. Pak Sukmo menegaskan saat Nuri dan Nidia mati, mereka meninggalkan sebuah masalah yang membuat jiwanya tertinggal di urusan dunia. Jika ingin mengusir hantu itu, mereka harus membantu menuntaskan masalah Nuri di hari sebelum ia mati. Untuk membaca masa lalu Nuri, Pak Sukma membutuhkan media berupa barang pribadi yang sangat melekat dan sering digunakan saat mereka masih hidup. Bulan tak pernah menyimpan barang pribadi dari para penyewa apartemen. Tampaknya mereka kesulitan menemukan media yang tepat untuk melanjutkan proses ritual. Hari berikutnya, Alma mendapat telepon dari Mia yang mengejutkan dan meminta Alma untuk segera datang ke kolam renang apartemen. Saat ia pergi, Ryan mengunjungi Pak Aiman lagi untuk meminta data dari para pegawai yang pernah bekerja di apartemen itu. Alma heran karena Mia tak ada di kolam renang itu. Ia menelpon ke unit Mia untuk bertanya apa yang terjadi. Mia justru kebingungan karena sedari tadi ia ada di kamar dan tidak pernah meminta Alma untuk datang ke kolam renang. Beberapa kelopak bunga mengambang di atas air dan membentuk angka 2. Alma terkesiap melihat fenomena aneh itu dan mulai merasakan firasat tak tenang. Saat ia hendak pergi, tiba-tiba sosok kuntilanak berusaha menenggelamkan Alma di dasar kolam, tapi untungnya Alma bisa melepaskan diri. Miss K tak mau berhenti menyakiti Alma dan berhasil membuat gadis itu pingsan di dalam kolam. Mia bergegas menghampiri Alma, namun sosok kuntilanak itu mulai menguasai Alma. Gadis itu mengenakan topeng malangan dan menari-nari. Setelah tarian berakhir, Alma mengejar Mia dan menjeburkan adiknya sendiri ke dalam air. Alma mencekik leher gadis itu hingga kepergok oleh 2 penghuni apartemen. Mereka lari mencari bantuan untuk menyelamatkan Mia dan juga Alma. Ryan bergegas menarik tubuh Mia ke permukaan kolam dan menyeret Alma kemudian. Mia membawa kakaknya ke sanggar tari Burini untuk mencari tahu seluk-beluk dari topi malangan. Burini menjelaskan satu topeng dari tokoh Dewi Sekar Jati.
Ia adalah putri cantik dari kerajaan Kediri. Bu Rini memberi alamat rumah Pak Sugeng yang lebih ahli dalam seni pembuatan topeng Malangan. Mereka harus pergi ke desa Ranganmulya yang berada di area terpencil di sebelah timur kota Malang. Alma dan Rian memilih untuk pergi berdua tanpa membawa Mia. Sesampainya di desa tujuan, mereka masih harus jalan kaki melewati jembatan dan berhasil menemukan rumah Pak Sugeng. Mia sudah memberi gambaran topeng Malangan yang ia lihat saat Alma kerasukan setan. Pak Sugeng mengatakan jika ia pernah membuat topeng dengan wajah seperti di lukisan. Tak disangka topeng itu dibuat atas permintaan seorang wanita yang bernama Kusuma Dewi. Wanita itu adalah orang terhormat yang paling kaya di kota Malang. Pak Sugeng membawa Alma dan Ryan untuk berkunjung ke rumah Kusuma Dewi, namun wanita itu tak mau bertemu. Kusuma Dewi enggan membahas urusan Jengkanti yang sudah lama ia tinggalkan. Pembantu Kusuma Dewi menjelaskan bahwa Jengkanti adalah anak satu-satunya yang merupakan penari terkenal di desanya. Tepatnya di tahun 1986, desa Ranganmulya jadi terkenal karena pesona Jengkanti yang menggugah selera. Selain cantik, tariannya pun indah, sedap di mata. Jengkanti selalu menarikan topeng Malangan hingga Pak Sugeng membuat topeng khusus untuknya. Untuk hiasan di atas alis, Pak Sugeng menanamkan batu delima merah dengan bentuk sesuai keinginan Ibu Kusuma Dewi. Aku jaluk pangestumu. Jengkanti tak pernah lupa untuk mengenakan topeng itu saat pentas. Kusuma Dewi selalu membanggakan putri sematawayangnya itu hingga di suatu ketika Jengkanti diketahui hamil dengan pria miskin yang buruk rupa. Kusuma Dewi tak menyangka putrinya bisa sebodoh itu saat jatuh cinta. Ia memaksa Kanti untuk menghabisi kandungannya sendiri. Kanti sampai bersimpuh di hadapan ibunda dan memohon agar tidak digugurkan. Kusuma Dewi memaksa Kanti untuk memilih kehidupan yang akan ia jalani. Nasnya Kanti melenggang pergi untuk hidup bersama sang kekasih hati yang ia cintai. Sejak saat itu tidak ada yang tahu bagaimana keberadaan dari Jengkanti. Kusuma Dewi sudah menganggap putrinya mati. Semua foto Kanti dibakar dan barang-barangnya dibuang. Pembantu Kusuma Dewi diam-diam menyimpan beberapa barang Jengkanti karena tidak tega untuk membuangnya. Ia menunjukkan beberapa barang peninggalan Jengkanti yang tersisa, termasuk kain jerik yang biasa digunakan untuk menari. Ia membuka kotak perhiasan Jengkanti yang masih tersimpan rapi. Alma justru tertarik melihat topeng asli yang digunakan Jengkanti untuk menari. Pembantu Kusuma Dewi membenarkan jika topeng itu adalah buatan dari Pak Sugeng yang masih ori. Alma langsung membawa topeng itu ke apartemen Sasmaya. Ia yakin topeng itu memiliki kaitan erat dengan penghuni gaib di kamar 610. Alma yang semula tidak percaya dengan hal gaib kini mulai berpikir jika ayahnya diculik makhluk astral. Alma terkesiap melihat truk hitam yang melesat kencang ke arah mobil mereka. Tiba-tiba Mia terbangun di tengah malam merasakan ada firasat buruk yang menimpa sang kakak. Ia mendengar suara ketukan pintu yang mengira itu adalah Alma. Saat membuka pintu ternyata Sementara itu Alma berusaha untuk keluar dari mobil meski tubuhnya dipenuhi luka berdarah. Tangan Alma dijerat oleh selendang tari di mana sosok Kanti muncul dengan topeng Dewi Sekar Jati. Sambil menari, sosok Kanti menjerat leher Alma dan gadis itu terbangun di sebuah rumah warga yang menemukannya tak sadarkan diri. Ryan berhasil diselamatkan dan tertunduk lesu. Begitu melihat angka 3 di tembok kayu, Alma bergegas bangkit untuk mengakhiri teror mistis yang terjadi. Setelah mendapatkan tas bawaannya lagi, mereka diantar warga menggunakan mobil pick-up untuk menuju ke Surabaya. Mereka melalui perjalanan panjang dan langsung menuju ke rumah dukun Sukmo. Alma yakin sosok penghuni kamar 610 itu tak lain adalah arwah Kanti. Ia memberikan topeng itu pada Pak Sukmo agar dilihat kejadian masa lalu yang sangat traumatis itu. Sukmo menggunakan topeng itu untuk menelisik ke dimensi masa lalu. Ia melihat kejadian pilu saat Kanti dan putrinya dibunuh dengan cara yang keji. Pelaku pembunuhan itu tak lain adalah seorang pria yang tinggal di unit apartemen yang sama. Ia sempat merendam jasad Kanti dan putrinya ke dalam bak mandi sebelum akhirnya dimutilasi. Setelah melihat kejadian itu, Pak Sukmo tersadar dan berkata jika Kanti dan Kirani dibunuh oleh suaminya sendiri. Arwah Kanti tidak akan berhenti membunuh sebelum pelaku pembunuhan itu ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal. Alma dan Ryan bergegas kembali ke apartemen Sasmaya untuk mencari tahu siapa sosok pembunuh Kanti. Semua penghuni apartemen yang ketakutan memilih untuk pergi dan meninggalkan tempat tinggalnya sendiri.
Bahkan pegawai yang sudah lama bekerja di sana ikut pamit untuk mengundurkan diri. Alma dan Ryan menemui Pak Aiman untuk meminta identitas suami Kanti. Mereka berdua mengaku tak kenal dengan sosok wanita bernama Kanti itu. Mereka hanya tahu penghuni terakhir kamar 610 yaitu ibu dan anak bernama Nuri dan Nidia. Ryan menelpon bawahannya Chandra untuk pergi ke rumah Kusuma Dewi dan mencari informasi terkait suami Kanti. Sementara Pak Sukmo menunjukkan sebuah gambar yang menjadi petunjuk di mana jasad Kanti tersembunyi. Ryan dan Alma menduga ada mayat di dalam unit 610. Bersama Pak Sukmo, mereka memeriksa seluruh ruangan di dalam unit itu. Pak Sukmo berteriak kencang di mana tubuhnya terbaring tepat di dalam bak mandi. Ryan yang hendak menolong justru diserang oleh sosok misterius. Alma berusaha untuk membangunkan Ryan hingga Pak Aiman datang dan langsung memukul kepala gadis itu. Pak Aiman tak sanggup menanggung beban ekonomi jika apartemennya dikenal sebagai gedung angker dan ditinggalkan penghuni. Saat fajar menyingsing, Alma disekap dengan mulut tertempel lakban. Ryan juga disekap dengan kondisi yang sama, namun berada di tempat yang berbeda. Mereka berdua berusaha untuk melepaskan diri di mana Ryan menendang kloset sampai hancur. Di waktu yang sama, Chandra datang ke apartemen untuk mencari keberadaan Ryan yang tak bisa dihubungi. Wulan berkata jika Ryan pergi ke Purwokerto bersama Alma dan juga Mia. Chandra sempat curiga melihat kondisi gedung apartemen yang kosong tanpa penghuni. Wulan berdalih jika ia sengaja mengosongkan gedung itu untuk dibersihkan dari hal mistis. Alma histeris melihat angka 4 yang muncul di tembok kamar. Ryan berhasil melepaskan diri dengan menggunakan potongan porselen tajam. Ia keluar dari kamar mandi melalui kaca pintu yang sangat besar. Tak disangka Mia disekap di ruang sebelah selama 1 malam. Mia diserang oleh Bulan yang mengetuk kamar tengah malam. Ryan semakin curiga dengan Bulan dan Aiman. Ia yakin mereka berdua memiliki andil dalam hilangnya jasad Kanti. Bahkan kecelakaan mobil yang ia alami bersama Alma terasa sudah direncanakan. Di tempat lain, Wulan berdebat sengit dengan suaminya karena kondisi apartemen menjadi semakin buruk. Wulan menyalahkan Aiman yang tak bisa jaga rahasia dan mengungkap rahasia di kamar 610. Aiman menegaskan hari itu juga semua orang harus mati di waktu maghrib. Alma berusaha untuk menyelamatkan nyawa Pak Sukmo yang ternyata masih bernafas. Dalam kondisi sekarat, Pak Sukmo dipaksa untuk membaca masa lalu Kanti dan menemukan siapa pembunuh yang sebenarnya. Pak Sukmo kembali di tahun 1989 di mana Kanti sering dipanggil dengan sebutan Miss K. Usut penyusut ternyata Pak Aiman adalah suami Kanti yang menjanjikan hidup sejahtera. Setelah merantau ke kota, Aiman berubah menjadi pria yang arogan dan suka marah. Apalagi pagi itu Kanti lupa menyediakan sambal di menu sarapan. Aiman langsung murka seolah dirinya tidak pernah makan nasi tanpa sambal. Aiman tak henti menyakiti Kanti dan bertindak kasar pada istrinya sendiri. Suatu hari Kanti memergoki Aiman berselingkuh dengan Wulan di ruang kerja. Kanti langsung murka dan mengancam hendak lapor ke orang tua Aiman. Pria itu tidak tinggal diam dan langsung menghantam Kanti. Kirani tak terima melihat ibunya tersiksa. Gadis itu memukul tubuh ayahnya dengan benda tumpul. Naasnya, Aiman membalas pukulan itu dengan bogeman yang langsung menghempas nyawa Kirani. Tak puas membunuh Kirani, Aiman melakukan hal yang sama pada Kanti. Di hari kedua setelah kematian Kanti, Aiman dan Wulan merendam jasad ibu dan anak itu di bak mandi. Mereka sudah mengisi bak mandi dengan larutan formalin yang dicampur air. Di hari ketiga, Aiman mencacah tubuh istrinya dan memasukkan ke dalam karung. Mereka menanam jasad itu ke dalam tembok hingga Pak Sukmo terbangun dari retrokognisi. Ia menceritakan semua yang terjadi dan berkata jika jasad Kanti tersembunyi di balik tembok tepat di belakang lemari. Pak Sukmo yang sekarat kini benar-benar mati. Ryan membawa Alma dan Mia untuk turun ke bawah. Ia menelpon Chandra yang sudah mengetahui nama suami Kanti yaitu Aiman sendiri. Wulan memergoki Ryan dan Alma yang kabur melewati kolam renang. Aiman menyiapkan pistol untuk mengeksekusi 3 muda-mudi. Ryan sudah berada di gedung alat berat dan mengambil palu gada. Aiman menyusul 3 orang itu dan langsung menembak secara membabi buta. Wulan mengikuti dan membantu menyerang 3 orang itu. Alma dan Mia berhasil kabur namun Ryan terkena tembakan tepat di balik punggung. Wulan mengejar 2 gadis itu sementara Aiman bergulat dengan Ryan 1 lawan 1. Ryan berhasil melumpuhkan Aiman tepat di saat Chandra menemukan keberadaan mereka berdua. Chandra membawa Ryan pergi, namun Aiman bangkit dan menembak Chandra sampai mati. Saat Aiman hendak membunuh Ryan, peluru pistol itu sudah habis terpakai. Ryan berbalik menghajar Aiman sampai tak sadarkan diri.
Mia yang terkena tusukan di kaki menangis sejadinya. Aiman membawa Mia untuk menemani Ryan dan pergi ke unit 610 bersama-sama. Mereka berhasil menemukan lemari yang cocok dengan gambar Pak Sukmo. Setelah menyingkirkan lemari itu, Ryan dan Alma berusaha menjebol tembok meski waktu sudah mepet maghrib. Sosok kuntilanak muncul dari dalam air di bak mandi. Ia sudah tak sabar melahap 3 nyawa manusia sekaligus. Meski bisa berjalan, 2 setan berambut kusut itu memilih untuk merayap dengan perlahan-lahan. Tubuh Mia ditarik untuk dieksekusi mati. Ryan dan Alma berhasil mendapat mayat dalam karung di mana kepala Kirani menggelinding ke lantai. 2 arwah itu melepaskan Mia dan berubah ke wujud aslinya. Mereka berdua tersenyum manja hingga akhirnya menghilang begitu saja. Alma dan Ryan tak henti memeluk Mia yang menangis sesenggukan. Sementara itu, Wulan masih mengejar 2 gadis terkutuk, namun ia justru menemukan jasad Aiman yang tak bernyawa. Sosok kuntilanak itu muncul lagi dan mencekik Wulan dengan kekuatan magis. Tubuh wanita itu terangkat ke udara hingga Aiman tersadar dari sekarat. Aiman terperangah menyaksikan penampakan dari arwah anak istrinya sendiri. Kepala Wulan terlepas dari raganya di mana darah mengucur deras ke wajah Aiman. Kanti dan Kirani melampiaskan rasa sakit dengan menarik tubuh Aiman dari tempatnya. Raga pria itu terpotong menjadi bagian kecil dan kepalanya ditarik keluar dari badan. Polisi dan ambulans segera meluncur ke apartemen itu. Mereka berhasil mengungkap kasus kematian Kanti dan Kirani yang ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri. 2 jasad yang membusuk itu dimakamkan secara layak di samping makam Pak Sukmo. Burini mengungkapkan jika ia melihat sosok pria yang mengaku bernama Hendri. Tadi sangka Hendri adalah nama ayah Alma dan Mia yang menghilang secara misterius setelah kerasukan setan. Burini menjelaskan jika Hendri tidak pernah berselingkuh. Hanya saja pria itu diteror oleh makhluk gaib kiriman seorang musuh. Hendri sudah meninggal dunia dan bersatu kembali dengan istrinya. Kini Alma sudah menerima pinangan dari Ryan dan mereka mulai mempersiapkan acara pernikahan. Saat meninggalkan apartemen, sosok arwah Kanti dan Kirani masih tetap berada di kamar itu. Sejak saat itu, penghuni apartemen sering melihat Miske dan anaknya yang bergentayangan di setiap malam. Suara tangis dan benda bergerak masih menjadi pemandangan yang biasa bagi penghuni apartemen. Bahkan banyak di antara mereka yang kerasukan setan Kanti. Akhirnya apartemen itu ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai hingga saat ini. Dan film pun berakhir. Sama seperti film horor pada umumnya, sang sutradara menggunakan rok gentayangan sebagai simbol bahwa ada masalah yang belum selesai. Sosok Miske dan anak kecil misterius dalam film bisa dilihat sebagai representasi trauma masa lalu atau dosa yang belum tuntas. Dalam kehidupan nyata, kita juga bisa dihantui oleh kesalahan masa lalu, penyesalan atau luka batin yang tidak dihadapi dan diselesaikan. Waktu 4 maghrib menjadi pengingat bahwa segala sesuatu ada masanya, termasuk waktu datangnya akibat dari kesalahan yang diperbuat. Meski dihantui dan diteror, Alma tetap berjuang menyelamatkan adiknya. Ia menunjukkan kekuatan ikatan keluarga bahkan dalam situasi paling menakutkan sekalipun. Kasih sayang dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kekuatan besar yang membuat seseorang bertahan menghadapi situasi mengerikan. Film ini tidak hanya sekedar tontonan horor menyeramkan, tapi juga menyampaikan makna tentang arti menaati larangan dan cinta keluarga yang tak tergantikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.